Hai gengs, banyak ilmuwan yang menciptakan penemuan-penemuan yang mengubah dunia dan membawa kemajuan bagi umat manusia. Namun tidak semua ilmuwan merasa bangga atau bahagia dengan temuan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan menyesali temuan yang mereka ciptakan. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Penemu bom atom. Bom atom adalah senjata nuklir yang dapat melepaskan energi besar dengan memecah inti atom. Bom atom pertama kali diciptakan oleh Julius Robert Oppenheimer, seorang fisikawan Amerika Serikat yang memimpin proyek Manhattan, sebuah program rahasia untuk mengembangkan senjata nuklir selama Perang Dunia Kedua. Oppenheimer bekerja sama dengan banyak ilmuwan lain, termasuk Albert Einstein, yang menyumbang teori relativitasnya. Bom atom pertama kali diuji coba di New Mexico pada Juli 1945. Dan kemudian digunakan untuk mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada Agustus 1945, mengakhiri perang dengan Jepang. Oppenheimer menyesal atas penemuannya yang menyebabkan kematian dan penderitaan bagi banyak orang. Dia merasa bersalah dan berkata bahwa dia telah menjadi penghancur dunia. Dia juga menentang pembuatan bom hidrogen yang lebih kuat dan mengusulkan pengendalian energi atom internasional untuk mencegah perang nuklir. Namun, pemerintah Amerika Serikat tidak setuju dengan pandangannya dan mencurigainya sebagai komunis atau mata-mata. Pada tahun 1954, Komisi Energi Atom Amerika Serikat mencabut izin keamanannya dan menghentikan kerjasamanya dengan pemerintah. Banyak ilmuwan yang membela Oppenheimer dan mengkritik perlakuan tidak adil terhadapnya. Pada tahun 1963, Oppenheimer mendapat penghargaan Enrico Fermi dari Presiden Lyndon B. Johnson sebagai pengakuan atas jasanya dalam bidang fisika dan energi atom. Penghargaan ini merupakan bentuk permintaan maaf dari pemerintah Amerika Serikat atas perlakuan buruk terhadapnya. Oppenheimer meninggal pada tahun 1967 karena kanker tenggorokan. Dia dianggap sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah. Penemu gas klorin. Gas klorin adalah senyawa kimia dengan rumus Cl2 yang merupakan salah satu halogen. Gas ini berwarna kuning hijau dan memiliki bau menyengat. Gas ini sangat reaktif dan oksidator kuat yang dapat bereaksi dengan banyak unsur dan senyawa lain. Gas ini pertama kali disintesis oleh Carl Wilhelm Scheele, seorang kimiawan Swedia yang menulis deskripsi gas klorin pada tahun 1774. Ia kemudian menyesal atas penemuannya yang menyebabkan bencana bagi manusia dan alam. Gas klorin yang dia ciptakan digunakan sebagai senjata kimia pada Perang Dunia ke-1 oleh Jerman untuk melawan sekutu. Gas ini dilepaskan dari tabung ke parit-parit musuh, menyebabkan korban jiwa dan penderitaan bagi banyak orang. Gas ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan karena dapat menyebabkan iritasi, edema, asma, muntah, pendarahan, dan kematian jika terhirup. Gas ini juga dapat merusak tanaman, hewan, dan benda-benda logam. Ia tidak pernah mendapat penghargaan atas penemuannya karena dia meninggal sebelum gas klorin diakui sebagai unsur kimia oleh Humphrey Davy pada tahun 1810. Dia juga tidak pernah mendapat keuntungan dari penemuannya, karena dia hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Dia dianggap sebagai salah satu kimiawan paling berbakat dan produktif dalam sejarah, tetapi juga sebagai salah satu yang paling disayangkan. Penemu agen oranye. Agen oranye adalah senjata kimia yang diciptakan oleh Arthur Galston, seorang ilmuwan biologi Amerika Serikat yang melakukan penelitian tentang hormon tumbuhan.
Galston menemukan bahwa senyawa triobenzoic acid dapat mempercepat pembungaan tanaman kedelai dengan menghambat pertumbuhan batangnya. Dia juga menemukan bahwa dosis tinggi dapat menyebabkan rontoknya daun-daun tanaman. Galston menyesali temuannya karena ini kemudian digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat agen oranye, sebuah campuran herbisida dan defoliant yang digunakan militer Amerika Serikat dalam peperangan herbisida selama Perang Vietnam. Agen oranye disemprotkan dari pesawat terbang rendah untuk merontokkan daun-daun pepohonan yang mungkin menjadi tempat persembunyian musuh dan menghancurkan tanaman pangan yang mungkin menjadi sumber makanan musuh. Agen oranye juga mengandung dioksin, sebuah zat kimia yang sangat beracun dan karsinogenik yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kelainan bawaan pada manusia dan hewan. Galston tidak pernah membayangkan bahwa temuannya akan digunakan untuk tujuan perang dan merusak lingkungan. Dia mengatakan bahwa sains bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Penemu senapan AK-47. AK-47 adalah senapan serbu yang dirancang oleh Mikhail Kalashnikov, seorang jenderal, penemu, dan insinyur asal Rusia. Dia menciptakan senapan ini pada tahun 1947 sebagai senapan standar Angkatan Darat Soviet. AK-47 adalah salah satu senapan paling kuat dan mematikan di dunia yang digunakan dalam berbagai konflik dan revolusi. Senapan ini memiliki kelebihan seperti mudah diproduksi, ringan, handal, dan memiliki pilihan tembakan otomatis atau semi-otomatis. Kalashnikov menyesali temuannya karena senapannya telah membunuh banyak orang dan ia takut disalahkan atas kematian mereka. Ia menulis surat yang ditujukan pada Kepala Gereja Ortodoks Rusia pada tahun 2010 dan mengungkapkan rasa penyesalannya menciptakan AK-47. Ia juga mengatakan bahwa ia hanya ingin membuat senapan untuk melindungi tanah airnya dari musuh, bukan untuk menyerang orang lain. Kalashnikov meninggal pada tahun 2013 di usia 94 tahun. Ia mendapatkan banyak penghargaan dan penghormatan dari negaranya, tetapi juga mendapatkan kritik dan protes dari korban senapannya. AK-47 tetap menjadi senapan yang paling banyak diproduksi dan digunakan di dunia hingga saat ini. Senapan ini juga menjadi simbol budaya populer dan politik di beberapa negara. Penemu pesawat terbang. Siapa sangka, pesawat terbang yang kita kenal sekarang ternyata disesalkan sendiri oleh penemunya. Pesawat terbang sendiri pertama kali diciptakan oleh Wright bersaudara, dua orang saudara kandung asal Amerika Serikat yang berprofesi sebagai ilmuwan, insinyur, dan penerbang. Wright bersaudara berhasil membuat pesawat terbang dengan penerbangan pertama yang bisa dikendalikan oleh manusia pada 17 Desember 1903 di Kitty Hawk, North Carolina. Mereka menggunakan pesawat yang mereka sebut Flyer One, yang memiliki sayap kayu berukuran 12 meter, mesin bensin 4 silinder berkekuatan 12 tenaga kuda, dan baling-baling kayu. Penerbangan pertama berlangsung selama 12 detik dan menempuh jarak 36 meter. Penerbangan keempat dan terakhir berlangsung selama 59 detik dan menempuh jarak 260 meter. 2 tahun setelah penemuan mereka, Wright bersaudara mengembangkan mesin terbang mereka menjadi bentuk pesawat bersayap, seperti yang kita kenal sekarang. Mereka menambahkan kemudi belakang untuk mengontrol arah pesawat dan meningkatkan kecepatan dan stabilitas pesawat. Mereka juga membuat pesawat pertama yang bisa lepas landas dari tanah tanpa bantuan rel atau ketapel. Mereka mendemonstrasikan kemampuan pesawat mereka di depan publik dan militer di Amerika dan Eropa. Wright bersaudara menyesali temuannya karena pesawat terbang yang mereka ciptakan juga digunakan untuk tujuan perang dan membawa kematian dan kehancuran bagi banyak orang. Mereka menyadari bahwa penemuan mereka memiliki potensi untuk menjadi senjata yang mengerikan dan merugikan perdamaian dunia. Mereka juga khawatir bahwa pesawat terbang akan mengganggu keseimbangan alam dan mengubah iklim bumi.
penemu dinamit. Dinamit adalah bahan peledak yang diciptakan oleh Alfred Nobel, seorang ilmuwan, pengusaha, dan pendiri penghargaan Nobel. Alfred lahir di Swedia pada tahun 1833 dan belajar kimia secara privat di rumah. Dia tertarik pada bahan peledak karena ayahnya adalah seorang insinyur dan kontraktor mesin dan ranjau untuk militer Rusia. Alfred menemukan dinamit pada tahun 1866 dengan menstabilkan nitrogliserin, sebuah cairan yang sangat mudah meledak, dengan menyerapnya dalam diatomaceous bumi, sebuah bahan yang terbuat dari fosil mikroskopis. Dia mematenkan penemuannya pada tahun 1867 dan mulai memproduksi dan menjualnya di berbagai negara. Dinamit banyak digunakan untuk pertambangan, konstruksi, perkeretaapian, dan militer. Alfred menjadi kaya raya dan terkenal karena penemuannya ini. Dia juga memegang sekitar 355 hak paten berbeda, termasuk untuk meriam, torpedo, dan gelignite. Namun Alfred menyesali temuannya karena dinamit juga digunakan untuk kekerasan dan perang. Dia merasa bersalah ketika salah satu saudaranya meninggal akibat ledakan pabrik dinamit dan ketika salah satu artikel surat kabar menyebutnya sebagai pedagang kematian. Dia juga tidak bahagia dengan hidupnya yang menyendiri dan tidak menikah. Alfred ingin meninggalkan warisan positif bagi dunia dengan mewasiatkan seluruh hartanya untuk mendirikan penghargaan Nobel, sebuah penghargaan tahunan untuk orang-orang yang berjasa dalam bidang perdamaian, sastra, fisika, kimia, fisiologi atau kedokteran, dan ekonomi. Penghargaan Nobel pertama kali diberikan pada tahun 1901. Nah, itulah tadi beberapa ilmuwan yang menyesal akan temuannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel ini.